Pemirsa, diduga korsleting pada mesin, sebuah mobil terbakar di gerbang tol Trans Sumatera Kota Baru, Lampung Selatan. 4 penumpang mobil berupaya menyelamatkan diri. Sebuah minibus berpenumpang 4 orang terbakar di gerbang tol Trans Sumatera Kota Baru, Lampung Selatan. Api dengan cepat menghanguskan mobil. Pintu exit tol Kota Baru, mobil kebakaran. 4 penumpang berhasil menyelamatkan diri. Api padam setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api diduga berasal dari korsleting mesin yang menyambar tangki bahan bakar. Penyebab sementara ini pengakuan dari drivernya si Randi itu korsleting kabel depan. Oke, sama lampu. Pada saat terbakar itu sendiri ada berapa penumpang di dalamnya? Di dalam ada 4 orang termasuk driver. Untuk korban sendiri? Korban nihil. Kerugian materi sekitar 120 juta. Peristiwa ini menyebabkan lalu lintas dari arah Bandar Lampung mengalami kemacetan panjang. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi Anyus melaporkan. Pemirsa, 14 penumpang bus pariwisata Ardiansyah tewas dalam kecelakaan di Jalan Tol Jombang, Surabaya, Mojokerto, Jawa Timur akibat menabrak tiang reklame. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk usai membawa rombongan wisata dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Petugas tol dan relawan mengevakuasi seluruh korban kecelakaan dari bus pariwisata Ardiansyah di tol Jombang kilometer 712-200 Jetis, Mojokerto. 7 penumpang tewas di tempat, lainnya mengalami luka berat hingga kritis. Kondisi bus mengalami kerusakan dan terbalik. Bus menabrak tiang papan reklame hingga roboh. Karena mungkin ngantuk, kondisinya ngantuk, kemudian terjadi laka-laka di 712 dan bis dalam kondisi terguling. Seluruh korban dilarikan di sejumlah rumah sakit Kota Mojokerto, Sidoarjo, dan Gresik. Bus pariwisata ini mengangkut 33 penumpang, di mana 3 orang merupakan awak bus dari perjalanan ke Dieng, Yogyakarta untuk kembali ke kota Surabaya. Total penumpang itu adalah 31 penumpang dengan 2 driver dan dengan 2 driver, 1 cadangan dan 1 driver utama. Jadi total yang ada di bis itu 33 orang, yang penumpangnya adalah 31, yang 2 adalah driver utama dan driver cadangan. Korban kecelakaan bus pariwisata Ardiansyah paling banyak dirawat di Rumah Sakit Citra Medika Sidoarjo sebanyak 10 orang. Korban lain berada di Rumah Sakit Gresik dan Mojokerto. Rombongan wisata ini sebagian besar merupakan keluarga, di antaranya anak-anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh korban kecelakaan bus Ardiansyah berasal dari 1 kelurahan Benowo, Kota Surabaya yang melakukan wisata bersama. Pihak kelurahan menyiapkan lokasi tempat pemakaman berdasarkan kekerabatan keluarga korban. Andi. Wanita ini terus menangis saat tiba di Jalan Kerajaan Kelurahan Benowo, Kota Surabaya, tempat anaknya yang menjadi korban kecelakaan bus pariwisata Ardiansyah di Mojokerto. Selain anaknya, ada 5 anggota keluarga wanita ini yang ikut dalam rombongan wisata ke Dieng dan Yogyakarta. Sementara warga secara bergotong royong menyiapkan prosesi pemakaman karena seluruh penumpang bus berasal dari Kelurahan Benowo. Rombongan wisata Kelurahan Benowo ini berangkat ke Dieng Sabtu malam kemarin. Ini kondisinya masih kritis. Masih kritis ya? Tapi yang 2 meninggal, Pak? Yang 2 meninggal? Positif meninggal. Ini memang rombongan satu kampung sini atau? Iya, se-RW sini, se-RW Benowo ini. Pak, itu untuk PU busnya itu juga dari warga sendiri atau sewa dari luar? Kelihatannya travel itu. Travel ya.
Satu persatu jenazah korban kecelakaan tiba di Kelurahan Benowo dan langsung menjalani prosesi pemakaman di Asrama Yatim Piatu, Torihul Jannah, Surabaya. Jenazah yang tiba langsung disolatkan warga untuk segera dimakamkan. Jenazah pertama yang tiba, Anita Agustin, dimakamkan di TPU Benowo yang telah disiapkan warga. Sementara jenazah kedua yang tiba usai disalatkan dibawa ke kampung halaman orang tuanya di Kota Gresik. Warga telah menyiapkan tempat pemakaman sesuai dengan kesepakatan keluarga korban kecelakaan. Satu keluarga, ya, suami, istri, dan anak ada yang meninggal, ada juga yang istri, anak, dan mertuanya meninggal juga ada. Kami belum kelompokkan. Ini sekarang lagi identifikasi dengan teman-teman Jasara Harja karena memang harus ada kejelasan untuk penerima santunan Jasara Harja. Artinya 13 warga seluruh dimakamkan di sini, Pak, ya? 13 warga dimakamkan di sini. Oke. Ada satu yang akan dimakamkan di Kedamaian karena keluarganya minta dimakamkan di Kedamaian Gresik. Pihak Kelurahan Benowo membuat galian penguburan berdasarkan kedekatan tempat pemakaman keluarga korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, bus pariwisata Ardiansyah melaju dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam di ruas tol Mojokerto, Surabaya, Jawa Timur hingga menabrak tiang papan reklame. Sementara itu, pengemudi bus merupakan sopir pengganti mengaku mengantuk. Ditlantas Polda Jawa Timur melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan bus pariwisata Ardiansyah, ruas tol Jombang Surabaya kilometer 712-200. Polisi mengumpulkan data dari sejumlah saksi serta mengukur kecepatan bus. Pengukuran dari sebelum bus menabrak tiang papan penunjuk jalan menggunakan alat traffic analysis accident. Selain itu, penyelidikan juga dilakukan dari data bus, jumlah penumpang, hingga speedometer. Polisi menutup arus lalu lintas selama dilakukan penyelidikan. Dari titik Tumbur ada sempat dia bus ini turun ke bahu jalan, ada di pembatas jalan, sekitar 100 meter dari titik Tumbur. Kemudian untuk bangkai kendaraan sekarang di mana, Dan? Untuk kendaraan sudah berada di Satlantas Polres Mojokerto. Ya. Oke, baik. Itu dugaan kecepatan berapa? Iya, kalau dilihat dari titik akhir ini tadi speedometer kita lihat ada di kilometer 99. Tetapi kalau dilihat dari awal pertama lebih dari 100 km dari kira saya. Sopir bus pariwisata Ardiansyah, Adi Firmansyah, hingga saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Citra Medika Sidoarjo. Adi Firmansyah belum bisa dimintai keterangan mendalam karena luka yang dialami. Adi mengaku sebagai sopir pengganti sejak rest area 12 km sebelum lokasi kecelakaan. Jadi sudah kami tanyakan, setelah dia menyalip dari sebuah truk, dia mengambil lajur kiri. Nah, setelah itu dia berjalan mulai mengantuk. Nah, mengakunya supir dari kecepatan di angka 90 sampai 80. Dan setelah turun bahu jalan, dia juga tidak menginjak rem dan tidak menginjak gas dan katanya tidak sempat menginjak rem. Dan pada saat membanting ke kanan sudah tidak bisa, sehingga terjadi tumburan. Ini baru pengakuan daripada supir. Polisi masih akan mendalami pengakuan sopir setelah kondisi membaik dan dicocokkan dengan data hasil penyelidikan di lokasi kecelakaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang pria ditemukan tewas di tangga darurat apartemen di Kasablanka, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ironis, korban diduga nekat mengakhiri hidup karena terlilit hutang. Warga penghuni apartemen Kasablanka, Duren Sawit, Jakarta Timur dihebohkan dengan penemuan jasad seorang pria tergantung di tangga darurat apartemen. Korban diketahui bernama Richard Pratama, penghuni lantai 9 apartemen. Korban pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan. Polisi lakukan identifikasi pada jasad korban. Korban diduga tewas usai terlilit utang. Korban itu adalah Bapak Richard panggilannya. Dia tinggal di Tower Dallas apartemen Kasablanka lantai 9 nomor 28. Korban dievakuasi ke RSCM Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Seorang pria pengurus gereja ditemukan tewas di tempat tidur di rumahnya di Senen, Jakarta Pusat. Dari kondisi jasadnya, korban yang tinggal seorang diri diduga telah tewas sejak 7 hari lalu. Franciscus M. Samola ditemukan tewas di atas kasur rumahnya dalam kondisi mengenaskan di Jalan Jamrut, Kenari, Senen, Jakarta Pusat. Pria berprofesi sebagai pengurus gereja ini tinggal seorang diri, sementara keluarganya berada di luar negeri. Penemuan pertama kali diketahui warga yang mencium aroma tidak sedap. Warga terpaksa membuka pintu rumah korban yang terkunci dan menemukan korban sudah terbujur kaku. Belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban. Korban diduga tewas sejak 7 hari lalu. Kondisinya sehat-sehat, terakhir waktu Lebaran aja kita open house di rumah Pak RT masih ketemu, masih sehat. Kalau sekarang kondisinya seperti apa? Ya seperti itu, memang orangnya kan agak bungkuk gini. Sakitnya kita nggak tahu sakit apa. Misterius banget. Iya. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dievakuasi ke RSCM Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Radi Sanjaya melaporkan. Hendak menyalip mobil di depannya, seorang wanita pengemudi mobil menabrak pengendara motor di Medan, Sumatera Utara. Korban yang tidak memakai helm tewas akibat luka di kepala. Seorang pria pengendara motor tewas ditabrak mobil yang melaju kencang di arah berlawanan di Jalan Menteng 7, Medan, Sumatera Utara. Tabrakan terjadi saat wanita pengemudi mobil tersebut hendak menyalip mobil di depannya. Korban terpental dan tewas di lokasi. Korban yang tidak memakai helm tewas akibat luka parah di kepala. Dia keluar dari sana, katanya pecah, naik katanya ke roda mobilnya, ada campak dia, makanya ditampaknya ini hancur. Sehingga itu yang bawa kendaraan, mulutnya bau tuh, minuman. Korban sementara dibawa ke rumah sakit Pringadi. Untuk yang pengendara mobil, yang pengendara mobil sementara kita amankan dulu di Polsek Medan Area. Jasad korban dibawa ke rumah sakit Pringadi, Medan. Sementara pelaku dibawa ke Polsek Medan Area untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja putri diduga pengamen ondel-ondel nekat mencuri 3 handphone di rumah warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam CCTV. Remaja wanita terekam CCTV nekat masuk ke dalam rumah warga di Jalan Cinta Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku diduga pengamen ondel-ondel yang kerap melintas di lokasi. Masuk ke dalam rumah warga yang tidak terkunci, pelaku dengan santai berkeliling memasuki setiap kamar. Hanya dalam waktu 1 menit, 3 unit ponsel raib digasak pelaku. Saat kejadian, 3 orang penghuni tengah berada di dalam rumah namun tak menyadari aksi pelaku. Itu orang kayak rumah sendiri lah. Ada videonya. Nyampe masuk udah masuk aja. Saat udah Santai masuk. gitu ya? Nggak ngetok-ngetok dulu deh bang? Enggak, udah kayak udah rumah sendiri. Adalah masuk bangsa semenitan. Dapat 3 handphone. Balik ke dapur, balik lagi masuk warung. Karena ada gua tidur, langsung pergi lagi dia. Akibat kejadian ini, korban alami kerugian hingga jutaan rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2 pria pengendara motor terekam CCTV mencuri motor yang terparkir di depan toko di Cengkareng, Jakarta Barat. 1 pelaku memakai atribut ojek online. CCTV merekam 2 pria berboncengan motor mencuri motor terparkir di Jalan Haji Selong, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. 1 pelaku memakai atribut ojek online, beraksi membobol kunci kontak motor, sementara 1 pelaku lain menunggu di motor. Pelaku memanfaatkan kondisi saat para karyawan sibuk akan menutup toko. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan pulang. Kasus ini dilaporkan ke Polsek Cengkareng.